Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi liman ijtaba. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadinin nabiyya wa rasulah. Sahabat Yayan Kendari dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di fase yang ketiga bulan suci Ramadan, yang artinya kurang lebih sisa 10 hari lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Akan tetapi bukan persoalan sudah berapa lama kita melewati bulan suci Ramadan, atau sudah seberapa dekat kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Namun yang terpenting adalah apakah target bulan suci Ramadan telah kita capai. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya dari hari pertama bulan suci Ramadan sampai hari ini, alhamdulillah tidak meninggalkan satu hari puasa pun. Ada juga yang mengatakan, Ustadz, saya sudah khatamkan Al-Quran, bahkan sudah hampir 2 kali. Atau bahkan ada yang mengatakan, Ustadz, semua salat sunnah di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Tapi mohon maaf, ibadah-ibadah ritual yang seperti itu pada dasarnya bukanlah target dari bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaannya, apa sih target bulan suci Ramadan? Mari kita coba lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, as-siyamu junnatun. Puasa itu targetnya adalah untuk membentuk pelindung hati, atau untuk mensucikan hati. Kenapa hati kita mesti disucikan? Coba kita lihat di dalam Al-Quran, di surah Asy-Syams ayat 6-8. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa nafsi wa ma sawwaha. Kami menciptakan manusia sempurna, beda dengan makhluk yang lain. Apa perbedaannya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati mereka kami masukkan 2 karakter. Ada karakter yang baik dan ada karakter yang buruk. Maka kata Rasulullah, as-siyamu junnah. Puasa ini menginginkan supaya karakter kebaikan mendominasi di dalam hati kita. Oleh karena itu di lanjutan hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, fala yarfuth wala yajhal. Kalau kalian berpuasa, janganlah sampai mulut kalian kemudian mengotori kesucian puasa kalian. Atau jangan sampai perbuatan kalian membuat kerugian bagi orang lain. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamah. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu, atau ada orang yang mengajak kamu untuk melakukan keburukan, fakul, katakan padanya, inni shaimun. Maaf, saya sedang berpuasa. Sahabat yang Kendari dimanapun Anda berada, kalau kita baca salah satu karya monumental yang ditulis oleh ulama besar Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Bidayatu wal Hidayah, beliau mengatakan ibadah puasa ini sangat luar biasa karena mampu mensucikan hati dari 3 sifat yang tidak dapat disucikan kecuali hanya dengan puasa. Yang mana 3 sifat itu? Pertama adalah sifat hasad. Apa itu hasad? Kalau di bahasa Indonesia kan hasad artinya dengki. Yang kedua adalah riya. Apa itu riya? Ya, sederhananya mau dikata. Dan yang ketiga adalah takabur atau sombong. Apa sih hasad itu? Kita baca di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang lain, judulnya Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, hasad itu adalah karahiyatun ni'mah wa hubbu zawaliha an mun'am alaih. Yang dimaksud dengan hasad adalah seseorang yang sangat membenci ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ada di masyarakat kita orang-orang yang
ketika orang lain atau koleganya atau tetangganya atau sahabat karibnya mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan rezeki, justru dia yang merasa susah. Bahkan bukan hanya karena itu, Imam Al-Ghazali sendiri melanjutkan bahwa wahubbu zawaliha an mun'im alaih. Termasuk juga hasad adalah dia punya hasrat supaya nikmat itu hilang dari orang lain. Ketika orang lain mendapatkan sukses, ketika orang lain mendapatkan nikmat, maka ia akan mengatakan, ah itu sih kebetulan saja. Ah itu sih mungkin karena dia menggunakan sesuatu dan lain sebagainya. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai sifat yang hasad. Sifat hasad ini sangatlah berbahaya. Karena kalau kita melihat ibarat Rasulullah SAW, orang yang banyak ibadah ritualnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi karena ada penyakit hasad di dalam dirinya, maka amal itu akan habis bagaikan habisnya kayu bakar dimakan oleh api. Yang kedua adalah sifat ria. Apa ini ria? Ria itu adalah menganggap segala sesuatunya karena dia. Kesuksesan diklaim karena dia. Kebahagiaan orang lain diklaim karena dia. Padahal segala sesuatu ini tidak dapat kita lakukan sendiri, melainkan harus ada kerjasama, ada kontribusi orang lain di balik kesuksesan kita, ada bantuan orang lain di balik keberhasilan kita. Oleh karena itu di dalam Islam dikenal satu penyakit, namanya ananiyah, penyakit yang selalu mengatakan saya, itu karena saya. Penyakit ini diibaratkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagaikan debu di atas batu licin. Ketika hujan lebat datang, maka debu itu diibaratkan amal. Ketika hujan datang, maka debu itu kemudian dibersihkan oleh hujan karena sifat riaknya. Yang terakhir adalah sifat takabur atau sifat sombong. Apa sih sifat sombong itu? Ana khairum minhu, kata iblis. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Inilah representasi sombong. Iblis sebelum diusir oleh Allah dari surga, dia adalah hamba yang sangat taat. Bahkan iblis diangkat derajatnya menjadi pemimpin ulama yang dulunya namanya Azazil. Tapi kemudian ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, ia kemudian membangkang. Pada saat ia membangkang, maka ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Hai iblis, kenapa barusan saya perintah kamu tidak mau sujud? Kata iblis, "Ya Allah, ana khairum minhu, saya ini lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Saya diciptakan dari api, dia cuma dari tanah. Pantas gak saya mau sujud sama dia? Dalam dunia kerja ini seringkali terjadi. Kadang kita merasa cemburu ketika melihat ada orang yang mungkin baru tapi punya skill yang lebih dari kita, kemudian kita merasa bahwa kita tidak pantas ikut atau mengikuti ide dia. Padahal sebenarnya idenya cemerlang, idenya untuk keberhasilan. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah bulan suci Ramadan ini bulan untuk membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Karena target puasa bukan hanya persoalan banyak ibadah ritual, kalau ternyata di dalam hati kita dipenuhi oleh 3 sifat tadi. Akhirnya mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagai insan yang fitrah, insan yang bersih dari sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.